Halo, apa kabar? Saja Anda menyimak berita Medan bersama saya Rama Ditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hindari sepeda motor seorang ibu yang tiba-tiba berbelok arah. Sebuah mobil minibus bertabrakan dengan sebuah truk di kota Medan. Curanmor modus baru. Pencuri mengganjal pintu rumah warga sebelum melancarkan aksinya menggondol motor korbannya. Bupati Samosir berhentikan seorang dokter ASN diduga karena sang dokter sebarkan data terkait korupsi di kantor tempatnya bekerja. Ya, kita ke informasi pertama. Gara-gara seorang ibu tidak menyalakan lampu sen dan tiba-tiba berbelok arah, sebuah mobil minibus penumpang terpaksa banting setir sehingga memicu tabrakan dengan sebuah truk dari arah berlawanan. Sejumlah penumpang minibus terluka, sementara kondisi kedua kendaraan yang terlibat tabrakan rusak parah. Dua kendaraan terlibat tabrakan di Jalan Yosudarso, tepatnya di depan SPBU Kampung Lalang, Kota Tebing Tinggi. Peristiwa ini berawal saat sebuah mobil minibus yang dikemudikan Haris melaju dari arah Pematang Siantar. Ketika melintas di lokasi kejadian dari arah berlawanan, tiba-tiba sebuah sepeda motor yang dikendarai seorang ibu dan anaknya berbelok arah tanpa memberikan aba-aba atau menyalakan lampu sen kanan. Karena khawatir menabrak sang ibu, sopir mobil minibus kemudian membanting setir ke arah kanan. Naas dari arah berlawanan muncul satu unit truk yang dikemudikan M. Irfan dan langsung menghantam mobil minibus di bagian sebelah kiri. Beberapa penumpang minibus mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kuatnya benturan menyebabkan dua kendaraan mengalami kerusakan parah. Dari kanan nyebrang, aku jalur kanan. Terus? Di sebelah kiri itu kan banyak mobil. Lari aja dia ke kanan, jadi aku banting ke kanan. Setirnya buang dia setirnya. Berarti nggak mungkin diduga karena ibu inilah ya? Iya, kalau enggak ya mati lah ibu itu bang. Kalau ke bawah ke kiri mati lah dia. Anaknya bagi. Katanya bapak ini saksinya ini ya. Anaknya bagi mati. Oh dia bawa anak? Bawa anak kecil, nggak nengok-nengok. Mau belok ibu itu. Terus? Tiba-tiba motor udah dekat belok aja, banting supir aja, benek itu. Berarti supir apa ini mau ngelakkan ibu itu ya? Iyalah. Itu aja. Kedua bangkai kendaraan tersebut kemudian dievakuasi petugas Laka Lantas Polres Tebing Tinggi. Polisi masih mengumpulkan data-data terkait kejadian tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tebing Tinggi. Ya, pencurian sepeda motor dengan modus mengganjal pintu rumah terjadi di kota Medan. Saat korban berteriak, para tetangga tak bisa keluar rumah untuk menolong korban karena gagang pintu rumah warga diganjal kayu oleh pelaku. Viral di media sosial, dua orang pelaku pencurian sepeda motor sedang mondar-mandir di kawasan perumahan Marelan Raya, Jalan Marelan, Gang Rasmi, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan. Tingkah mereka ini ternyata bukannya tanpa tujuan, melainkan sedang mengganjal pintu rumah warga dengan kayu berukuran 40 hingga 60 cm. Maksudnya agar warga tidak dapat keluar untuk menolong rumah korban yang sudah mereka jadikan sebagai sasaran pencurian. Dalam pencurian yang terjadi pada tanggal 20 Agustus itu, kedua pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban. Ketika korban mengetahui pencurian tersebut, korban sontak berteriak meminta tolong. Namun para tetangga tak ada yang dapat menolong karena pintu rumah mereka sudah lebih dulu diganjal kayu oleh pelaku. Para pelaku kemudian menggondol satu unit sepeda motor milik korban. Posisi hujan, habis itu jendela dicongkel, habis itu dibuka pintunya, keluarkan kereta langsung lari. Cuman kami begitu 5 menit kejadian, 15 menit dibanguni anak, bahwasan kereta hilang, kami berteriak maling, namun orang nggak ada yang keluar. Habis itu karena semua pintu tertutup, jadi kami bantu untuk membukakan kayu-kayunya. Jadi modusnya itu nutup dipalang pintunya dipalang sama malingnya. Pakai apa orang? Pakai kayu. Pakai kayu. Ya. Jadi yang hilang apa aja, Bu?
Kereta. Kereta aja ya. Kereta kami. Kalau pelaku berapa orang, Bu? Pelaku ada 2 orang. Sebelumnya di sini udah pernah juga dipantau atau Sering. orang-orang asing? Sudah sering hilang di kampung ini. Gas kita tabung gas hilang 3. Udah gitu mobil sama kereta. Sekarang udah buat laporan, Bu? Saya sudah bikin laporan. Pencurian di kawasan perumahan warga ini sudah sering kali terjadi, mulai dari tabung gas, sepeda motor, hingga mobil. Namun pencurian dengan modus mengganjal pintu rumah ini baru pertama kalinya terjadi. Korban sudah melaporkan kejadian ini kepada polisi. Ia berharap pihak kepolisian dapat menangkap pelaku karena sudah sangat meresahkan warga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Iya, polisi dari Polres Serdang Bedagai menangkap 3 orang pria pelaku pencurian di 2 lokasi yang berbeda. Aksi mereka terbilang nekat karena salah satu lokasi pencurian merupakan rumah anggota polisi. Tiga pelaku pencurian ini digelandang oleh petugas Satuan Reskrim Polres Serdang Bedagai. Ketiga terlibat dalam kasus pencurian di Kecamatan Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai pada Jumat 17 Mei yang lalu. Ketiga pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Abdul Sani, 38 tahun, Suwarno, 48 tahun, dan Dedi Rudiawan yang merupakan residivis kasus yang sama. Pencurian rumah telah diakui beberapa kali dilakukan oleh komplotan ini, mulai dari rumah pendeta hingga rumah anggota kepolisian. Dari rumah Pak Polisi. Laptop sama handphone. Lain itu? Oke. Sama siapa? Sama si Rudi. Yang di rumah pendeta. Ketiga tersangka ditangkap di kawasan Desa Beringin dengan berdasarkan informasi dari warga masyarakat dan ditangkap pada 12 Agustus yang lalu. Dilakukan pembongkaran oleh si pelaku, kemudian kita lakukan cek TKP. Selanjutnya kita berhasil mengantongi identitas pelaku. Kemudian pada hari Senin kita berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang berada di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Satu lagi? Kemudian satu lagi berhasil kami amankan di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Bang, untuk ketiga... 1 orang pelaku dengan inisial P merupakan spesialis pembongkaran rumah dan merupakan residivis daripada 363 juga. Ketiga tersangka kini telah berada di sel tahanan Satreskrim Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan pengembangan terkait jika ada tersangka baru. Ketiga tersangka akan dikenakan pasal 363 KUH pidana dengan hukuman minimal 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Iya, selanjutnya tawuran remaja kembali memakan korban. Seorang pemuda berusia 17 tahun tewas terkena anak panah dimodifikasi dengan paku berukuran 10 inci. Tawuran remaja ini terjadi di kawasan Belawan, Kota Medan setelah polisi dan warga selesai berjaga mencegah tawuran terjadi. Warga membawa jasad Muhammad Rashid, pemuda 17 tahun yang tewas menjadi korban tawuran remaja di Kecamatan Medan Belawan pada Selasa dini hari. Rashid, warga Lorong Syukur, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, diduga berada di lokasi tawuran remaja dengan sekelompok pemuda lain dari kawasan Lorong Papan. Korban mengalami luka serius di bagian dada, tertembus anak panah, modifikasi dari paku berukuran 10 inci. Korban tak sempat dilarikan ke rumah sakit setelah dadanya tertembus anak panah. Luka menembus bagian vital di tubuh sehingga korban harus meregang nyawa. Beberapa saksi mata menceritakan peristiwa yang terjadi setelah sejumlah kepala lingkungan bersama masyarakat dan petugas kepolisian selesai berjaga pada pukul 12 Selasa dini hari. Lokasi ini memang terkenal dengan seringnya terjadi tawuran. Walau sudah berusaha dicegah dengan penjagaan, entah mengapa tawuran remaja terus terjadi. Mirisnya, berbagai senjata mematikan dibawa dalam tawuran remaja ini. Almarhum ini meninggal ya, dari orang tuanya saya telepon. Dari kondisi almarhum ini Pak, bagian mana yang mengalami luka Pak? Kalau saya tidak melihat langsung, tapi saya dengar dari kawan-kawan semua daerah apanya Pak, dan jantung belah kiri. Itu kenapa Pak jantungnya? Kena panah. Panah. Jadi ini si korban ini anak usia berapa? Korban anak usia umur 15 tahun, namanya Rido. Jadi Pak,
Walau sudah kehilangan putranya, pihak keluarga hingga kini tidak membuat laporan ke polisi. Keluarga memilih mengikhlaskan kematian anaknya pada sang pencipta daripada korban harus diautopsi. Polisi menyatakan tetap akan mengusut kasus tawuran yang berujung maut ini. Kewaspadaan terhadap tawuran susulan juga ditingkatkan. Polisi dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Belawan kembali berjaga di lokasi. Peran serta warga dan keluarga tentu lebih diharapkan berperan untuk mencegah tawuran remaja kembali terulang. Sangat disayangkan kalau jiwa-jiwa muda generasi bangsa harus meregang nyawa hanya karena tawuran remaja yang tak jelas ujung pangkalnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.